Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan laporan penelitian yang kami kaji dengan judul pengaruh jenis katalis dan suhu transesterifikasi terhadap karakteristik bioplumas. Adapun anggota dari kelompok kami ada saya sendiri selaku moderator Intan Nur Eni Parigal Putri dengan ujung NIM 004, ada Francisca Amelia Putri dengan ujung NIM 020, ada Mutiara Husni Kamila dengan ujung NIM 032, dan ada Bella Aulia Zahra dengan ujung NIM 092. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa pelumas itu yang pertama adalah sumber dayanya yang tidak terbarukan serta sifatnya yang toksik bagi lingkungan. Maka dari itu, mencari bahan baku alternatif itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi sudah menjadi kebutuhan yang mendesak. Nah, peneliti memilih refined bleaching deodorized palm oil atau RBDPO sebagai bahan baku. Mengapa bukan CPO? Karena RBDPO itu lebih murni, lebih stabil, dan juga memiliki kadar asam lemak yang rendah. Singkatnya, RBDPO ini jauh lebih efisien untuk dikonversi menjadi biopelumas. Nah, poin yang paling krusial di sini adalah pemilihan katalis, di mana peneliti membandingkan dua pendekatan. Yang pertama itu katalis heterogen CaO yang umum digunakan itu, namun memiliki tantangan yang stabilitas dan juga resiko saponifikasi. Dan inovasi katalis terbaru yaitu Deep Eutectic Solvent atau DES yang dinilai lebih ramah lingkungan dan juga efektif dalam mengaktifasikan gugus karbonil. Next. Oke, selanjutnya tidak pustaka kita masuk ke dalam minyak sawit, di mana minyak sawit itu tersusun atas trigliserida yang ada senyawa utamanya itu ada asam palmitat, yaitu asam jenuh, dan juga ada asam ulet, asam tak jenuh. Dan juga proses fraksinasinya itu akan menghasilkan stearin berupa padatan yang kaya akan asam palmitat dan stearat, sedangkan olein itu berbentuk cairan yang kaya akan asam olet dan juga asam linolet. Nah, kandungan karotenoid dalam minyak sawit itu juga harus dikurangi agar tidak membentuk gam dan dapat dan deposit selama penyimpanan. Selanjutnya di RBDPO, RDPO ini adalah minyak sawit yang telah dimurnikan untuk menghilangkan kadar free fatty acidnya, terus pigmen, bau, dan juga pengotor. Di mana dia itu mempunyai kadar FFN-nya itu rendah sehingga mempermudah proses transesterifikasi. Lalu dia juga lebih stabil terhadap oksidasi dan cocok sebagai bahan baku diesel. Nah, untuk fame itu biodiesel terbarukan yang dihasilkan dari transesterifikasi trigliserida dengan metanol. Di mana RBDPO tadi itu tuh cocok untuk produksi fame karena kadar FF-nya tadi yang rendah. Selanjutnya juga fame ini akan menghasilkan emisi lebih rendah, biodegradable, dan juga memiliki sifat pembakaran yang mirip dengan diesel fosil. Lanjut ke bioplumas. Bioplumas ini adalah pelumas berbahan terbarukan yang berfungsi untuk mengurangi gesekan dan juga keausan. Di mana fame tadi itu dapat digunakan sebagai bahan baku utama untuk sintesis bioplumas. Nah, bioplumas dari namanya aja udah ada bionya yang berarti dia itu bersifat biodegradable, tidak toksik dan juga ramah lingkungan. Tapi dia itu punya kelemahan di mana stabilitas oksidatifnya itu uh, stabilitas oksidatif dan juga termal itu lebih rendah serta biaya produksinya itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan pelumas konvensional. Nah, ini ada reaksi transesterifikasi di mana etilen glikol akan direaksikan dengan fame menghasilkan biolubrikan atau biopelumas dan juga ada produk sampingnya berupa metanol. Nah, untuk faktor pembuatan biopelumas itu ada pengadukan, waktu, dan juga suhu. Ada dua macam katalis, ada katalis homogen dan juga katalis heterogen. Kalau katalis homogen, dia itu fase antara produk reaktan dan juga katalisnya itu sama. Sedangkan kalau katalis heterogen, fase antara reaktan dan juga katalisnya itu berbeda. Nah, kalau katalis homogen itu ada katalis homogen basa seperti KOH dan juga NOH yang umum digunakan karena dia itu efektif dan juga menghasilkan yield yang tinggi.
Nah, selain KOH dan juga NaOH itu ada DES, Depth Ectotic Solvent, di mana merupakan katalis alternatif yang ramah lingkungan, biodegradable, dan juga toksisitasnya itu rendah. Nah, DES berbasis gliserol kalium karbonat ini mendukung konsep green process dan juga berpotensi untuk meningkatkan efisiensi sintesis biopelumas. Lanjut ke katalis heterogen, itu ada kalium oksida, di mana merupakan katalis heterogen yang umum digunakan untuk transeterifikasi fame menjadi biopelumas. Nah, kalium oksida ini akan memberikan konversi tinggi, stabil secara termal, dan juga akan menurunkan biaya produksi, di mana katalis ini akan dipengaruhi oleh loss permukaan, porositas, dan juga proses regenerasinya. Kayak ada beberapa penelitian terkait. Yang pertama itu ada dari KAN 2022, di mana biopelumas dari minyak biji nimba ini akan menggunakan fame dan etilen glikol dengan katalis kalium oksida dengan kondisi optimumnya pada suhu 130 derajat Celcius dengan rasio antara etilen glikol dan fame itu 6:1 dan katalis oksidanya itu 1,4. Nah, untuk Aliru DKK 2024, produksi biopelumasnya itu menggunakan castor oil, methyl ester, dan juga etilen glikol dengan diafamia itu 94,76%. Selanjutnya itu ada Anissa DKK 2024. Dia itu sintesis fame dari minyak jelantah. Kalau BNU 2025, dia itu juga pakai minyak jelantah dan etilen glikol, tapi dia itu ada menggunakan RSM dengan kondisi optimumnya itu perbandingan etilen glikol dan famenya 3,87 banding 1. Selanjutnya ada metode penelitian, di mana di bagian pertamanya itu ada tempat dan waktu, yang di mana penelitian ini dilakukan pada tentang bulan September 2025 sampai Januari 2026 di Laboratorium Rekayasa Energi dan Teknik Pengolahan Limbah jurusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Yang di mana variabel penelitian itu sendiri terdiri dari variabel bebas, variabel tetap, dan variabel terikat. Yang di mana kita bisa lihat sendiri variabel bebas, variabel tetap, dan variabel terikatnya. Kemudian penggunaan alat dan bahan juga di sini dijelaskan secara rinci, penggunaan alat gelas sampai alat rakit dari reaktor double jacket sampai penggunaan pinset sudah ditampilkan. Kemudian bahan yang digunakan itu ada RBDPO, etilen glikol, kalium oksida, kemudian ada DES-K2CO3 yang dicampur dengan gliserol, kemudian ada Aquades, kemudian ada kloroform, etanol, KOH 0,1N, indikator EPP, dan batu es. Untuk prosedur penelitiannya itu pembuatan fatty acid methyl ester atau FAME, di mana RBDPO sebanyak 300 gram itu akan ditimbang dan dipanaskan. Ya, dan kemudian di reaktor double jacket itu akan dipanaskan selama 1 jam untuk proses reaksi yang dimana RBDPO yang sudah dimasukkan ke dalam reaktor double jacket itu dipanaskan sampai suhu 60 derajat yang kemudian ditambahkan metanol sebanyak 90 gram dan KOH 3,6 gram yang dimana proses reaksinya itu berlangsung selama 1,5 jam dengan suhu temperatur 60 sampai 65 derajat. Kemudian setelah reaksinya itu selesai, didiamkan di corong pemisah selama 1 jam, kemudian dicuci menggunakan aquades yang bersuhu 40 sampai 50 ya, sampai air cucian yang bening dengan pH netral. Yang kemudian selanjutnya itu digunakan magnetic stirrer dengan dan dipanaskan pada temperatur 90 sampai 100 derajat untuk menghilangkan airnya selama 1 jam. Kemudian ada prosedur pembuatan biopelumas dengan katalis. Eh BSK2CO3 itu fame 100 gram ditambahkan etilen glikol sebanyak 28,5714 gram yang ditambahkan juga katalis desnya sebanyak 1,2% dari total campuran yaitu 1,5439 gram dalam dengan metode destilasi dengan pemanasan hot plate yang dengan temperatur variasinya itu di 110, 120, 130, sampai 150, yang dimana pemanasan ini berlangsung selama 1,5 jam. Kemudian setelah reaksinya selesai, etilen glikol, diester, dan juga metanol itu didiamkan di corong pemisah selama 1 jam hingga terjadi pemisahan fase. Kemudian metanol dipisahkan dan disimpan di wadah tertutup. Kemudian biopelumas yang diperoleh itu dicuci menggunakan aquades juga dengan suhu 40 sampai 50 derajat sampai air cuciannya bening. Terus selanjutnya itu dipanaskan kembali juga biopelumas yang sudah didapatkan dengan magnetic stirrer untuk menguapkan air dengan temperatur 90 sampai 100 derajat. Dan kemudian disimpan dan ditimbang dan disimpan di dalam botol kaca.
Kemudian pembuatan biopelumas dengan katalis kalsium oksida dilakukan dengan hal yang sama, eh, dilakukan dengan hal yang sama, cuma perbedaan dengan katalis yang digunakan. Selanjutnya di sini ada metode analisa. Di sini ada metode analisanya itu ada 6. Yang pertama itu ada penentuan densitas di suhu 40 derajat dengan piktometer. Itu memenuhi SNI 067069 strip 5 strip 2005. Yang dimana itu biopelumas itu dimasukkan ke dalam piktometer dan ditimbang beratnya. Yang dimana piktometernya itu di oven terlebih dahulu untuk mengetahui di oven terlebih dahulu. Kemudian untuk mengetahui berapa kilometer kosong itu ditimbang, kemudian perhitungan densitasnya itu didapatkan dari hasil pengurangan dari piknometer isi dengan piknometer kosong dibagi dengan jumlah volume sampel. Yang kedua ada penentuan viskositas kinematik di suhu 40 derajat Celcius yang memenuhi SNI 06 strip 7069 strip 5 strip 2005, di mana biopelumas itu dimasukkan ke dalam viskometer yang direndam dengan air 40 derajat. Kemudian viskositas itu ditentukan berdasarkan waktu alir cairan yang diukur dalam satuan detik saat volume tertentu mengalir secara gravitasi. Kemudian juga ada penentuan flash point itu memenuhi standar ASTM D92-24 yang dimana itu biopelumas itu dimasukkan ke dalam wadah tertutup dan dipanaskan secara bertahap, di mana suhu saat muncul nyala singkat itu disebut sebagai flash point. Kemudian ada penentuan PowerPoint itu memenuhi standar ASTM D97 strip 17B. Jadi mana itu biopelumas itu dimasukkan ke dalam glass beaker dan didinginkan secara bertahap. Kemudian pergerakan biopelumas itu diamati setiap penurunan derajat Celcius dengan dimiringkan wadahnya dan PowerPoint diperoleh apabila biopelumas tidak lagi mengalir. Kemudian ada uji standar angka asam itu memenuhi standar ASTM D6751, di mana metode ini dimanfaatkan untuk mengukur nilai bilangan asam melalui teknik titrimetri. Kemudian ada juga yang terakhir itu Fourier Transform Infrared Spectroscopy yang memenuhi standar STM E168-06, di mana analisis FTIR ini dilakukan untuk mengidentifikasi gugus fungsi, identifikasi senyawa, dan analisis campuran dari sampel yang dianalisa tanpa merusak sampel. Yang dimana instrumen FTIR ini menggunakan gelombang kisaran 4000 sampai 200 cm min pangkat 1 atau panjang gelombang kisaran 2,5 sampai 50 mikrometer dengan metode ATR. Selanjutnya di sini ada diagram analis proses yang dimana ada diagram analis proses pembuatan biodiesel, pembuatan biopelumas dengan katalis DES, dan pembuatan biopelumas dengan katalis CaO. Lalu di bab terakhir metodologi penelitian itu sendiri ada metode pengolahan data dan analisis data yang dimana metode pengolahan data dan analisis data ini ada dua yang dipakai tabulasi dan visualisasi data. Yang dimana tabulasi itu penyajian data berbentuk tabel, yang dimana tabel tersebut memuat variabel bebas yang meliputi katalis homogen dan katalis heterogen serta variasi suhu reaksi transesterifikasi pada rentang 110 sampai 150 derajat yang kemudian di mana hasil tiap jenis dari variabel yang digunakan itu akan dibandingkan di tabel tersebut. Yang dimana karakteristik biopelumas yang dianalisis juga itu meliputi densitas, viskositas, kinematik, yield, angka asam, power point, dan flash point. Kemudian juga ada visualisasi data, yang dimana visualisasi data itu bentuk penyajian statistik yang deskriptif dan bertujuan untuk menegakkan data yang dalam bentuk visual atau grafis itu untuk mudah dipahami. Slide. Baiklah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama dibahas yaitu pengaruh jenis katalis dan suhu transesterifikasi terhadap densitas biopelumas. Nah, di sini menggunakan dua katalis yaitu DES dan juga CaO. Jadi dapat dilihat bahwa katalis DES ini menghasilkan densitas yang lebih rendah dan stabil dibandingkan dengan kalsium oksida. Dapat dilihat pada grafik bahwa densitas terbaik diperoleh pada suhu 140 derajat untuk DES dan 130 derajat Celcius untuk CaO, yang membuktikan bahwa peningkatan suhu dapat membentuk ester dan juga tapi jika suhunya terlalu tinggi akan membentuk reaksi saponifikasi. Lalu yang kedua yaitu pengaruh suhu esterifikasi terhadap viskositas dari biopelumasnya. Nah, peningkatan suhu transesterifikasi ini meningkatkan viskositas sehingga kondisi optimum
hingga kondisi optimum karena pembentukan esternya semakin sempurna. Nah, dapat dilihat pada grafik, suhu terbaik itu di antara 130 sampai 140. Maka dari itu, suhu terlalu tinggi mengakibatkan kestabilan viskositasnya menurun akibat degradasi dari produk. Next. Lalu yang ketiga, pengaruh jenis katalis terhadap nilai yield dari biopelumas. Yield akan meningkat seiring kenaikan suhu karena energi kinetik dan tumbukan molekulnya meningkat. Katalis DES akan menghasilkan yield tertinggi di atas 93%, sedangkan katalis CaO akan menghasilkan yield yang lebih rendah. Maka dari itu, suhu optimum didapat dari grafik yaitu 130 sampai 140. Sementara pada suhu 150, yieldnya mulai menurun karena ada reaksi samping yang terjadi. Lalu yang keempat, pengaruh jenis katalis dan suhu terhadap angka asam biopelumas. Yang pertama, pada katalis DES, dia menghasilkan angka asam lebih rendah dibandingkan CaO sehingga kualitas biopelumasnya lebih baik. Pada katalis CaO terjadi peningkatan angka asam akibat pembentukan sabun dari reaksi sampingnya. Lalu boleh di next lagi. Ada pengaruhnya juga terhadap PowerPoint, di mana katalis DES ini memiliki PowerPoint yang lebih rendah sehingga lebih baik digunakan pada suhu yang lebih rendah. Kenapa demikian? Karena pembentukan esternya itu lebih optimal dan juga kristalisasinya dapat ditekan. Lalu ada terhadap flashpoint-nya, flashpoint biopelumas menunjukkan produknya relatif aman terhadap penguapan dan pembakaran. Katalis CaO akan menghasilkan flashpoint yang lebih tinggi dibandingkan DES karena mengandung senyawa volatil yang lebih sedikit. Boleh next? Lalu yang terakhir ada pengaruhnya terhadap FTIR. Nah, hasil FTIR ini menunjukkan terbentuknya gugus ester pada seluruh sampel biopelumas. Dapat dilihat dari grafik. Di sini dari beberapa suhu yang diuji coba itu terbentuk semua gugus esternya. Pada katalis DES, pembentukan gugus di esternya belum maksimal, sedangkan itu terjadi pada suhu 110 sampai 120. Sedangkan pada suhu 130 sampai 150, esternya itu lebih kompleks. Sehingga dapat lihat bahwa secara keseluruhan kualitas fisik dari biopelumas ini akan dihasilkan oleh katalis yang digunakan yaitu DES. Selanjutnya kita masuk pada bagian kesimpulan dari riset ini. Peneliti berhasil katalis K2CO3 gliserol ini dapat menghasilkan biopelumas dengan kualitas lebih stabil, dengan yield tinggi, lebih besar dari 93%, dan angka asam lebih rendah dibandingkan katalis CaO. Rentang suhu threshold esterifikasi ideal tercapai pada suhu 130 sampai 140 derajat Celcius. Kondisi ini memberikan keseimbangan terbaik antara karakteristik fisik dan juga efisiensi konversi dari reaksi, serta produk akhir itu menunjukkan densitas yang stabil dan juga pour point yang rendah, menjadikannya itu alternatif pelumas yang kompetitif dan juga ramah lingkungan. Next. Serta peneliti telah merumuskan 3 saran juga, yaitu pertama melakukan tahapan lanjutan selataran esterifikasi seperti blending dengan aditif pemurnian tambahan atau esterifikasi lanjut. Melakukan tahapan lanjutan selataran esterifikasi, lalu optimasi rasio molar reaktan dan juga konsentrasi katalis supaya mengurangi pembentukan fase padat berlebih yang dapat menghambat pemisahan dari biopelumas. Baik, mungkin itu tadi presentasi dari kelompok kami. Di sini kami membuka sesi tanya jawab kepada 2 penanya. Yang ingin bertanya kami persilahkan. Baik, kepada Saudara Dandi dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dandi Febrian Chandra dengan ujung NIM 058 dari kelompok pembahas. Di sini saya izin bertanya mengenai pembahasan yang sudah kalian bahas. Untuk pertanyaannya ialah, mengapa katalis DES K2CO3 gliserol dapat menghasilkan yield dan angka asam yang lebih baik dibandingkan dengan katalis CaO, padahal keduanya sama-sama bersifat basa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dandi. Mungkin next ke pertanyaan selanjutnya dulu kepada Saudara Adel dipersilakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya kenalin, aku Adelia Amanda
dari tim penyaji, dari tim pembahas itu ingin bertanya. Nah, yang mana pada penelitian ini kan suhu optimumnya tuh kisaran berada 130 sampai 140 derajat. Nah, gimana menurut kalian apa yang dapat menyebabkan hasil biopolumas itu tidak semakin baik ketika suhu dinaikkan hingga 150 derajat? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Adil atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan Dandi tadi bakal dijawab oleh Saudara Mutiara. Kepada Saudara Mutiara, dipersilahkan. Ya, dan Dil, untuk tanya kamu tadi itu kayak kenapa sih katalis gas itu lebih lebih bagus dibanding katalis CaO. Ini tuh kita bisa lihat ya di hasil dan pembahasan itu sendiri. Yang dimana tuh katalis gas itu menghasilkan yield yang lebih tinggi, yield yang lebih tinggi, terus juga apa sih namanya yield yang lebih tinggi, angka asamnya juga tuh lebih rendah, terus densitasnya itu lebih stabil karena katalis ini tuh berada di fase yang homogen sehingga itu tercampur merata dengan reaksi di mana tuh kontak antar katalis dan reaktan itu bakal lebih baik. Jadi tuh reaksi transeksterifikasinya itu berlangsung dengan sangat baik dan itu lebih efektif. Tapi kalau misalnya si CaO kan dia tuh katalis yang heterogen ya. Jadi dia tuh katalis yang eh, kurang merata dalam campurannya dan lebih mudah tuh menyebabkan reaksi samping seperti self modifikasi, terus nurunin yield sama ningkatin angka asam. Untuk jawaban aku sendiri, apakah sudah cukup ya, Dandi? Ada yang masih ingin ditanyakan? Baik, sudah cukup jelas, Ara. Terima kasih. Masih Dandi, saya kembali ke moderator. Oke, untuk pertanyaan dari Adelia bakal dijawab sama Bella. Kepada Bella, dipersilahkan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Adelia. Jadi kan tadi ditanyakan kenapa makin tinggi suhunya itu malah eh, semakin tidak baik. Nah, jadi aku bakal jawab. Jadi untuk peningkatan suhunya itu semakin meningkat suhunya itu kan dia ada titik optimumnya. Nah, dari penelitian ini didapat bahwa suhu optimum dari reaksi ini nih di sekitar suhu 130 sampai 140. Dia udah optimal gitu. Nah, kalau kita mau naikkan takut malah terjadi reaksi samping seperti reaksi saponifikasi yang udah aku jelasin tadi. Nah, dia malah membentuk sabun, bukan membentuk biopelumas yang kita inginkan. Dan juga pada suhu 150 derajat itu, dia sudah mendekati kesetimbangan reaksi, sehingga peningkatan suhunya itu tidak memberikan peningkatan yield yang besar. Maka dari itu, suhu optimumnya itu sudah sampai 130 sampai 140. Jika dinaikkan lagi malah akan membentuk reaksi samping. Begitu Adel, apakah sudah jelas? Nah, bagaimana Saudara Adel? Apakah jawaban dari Bella sudah jelas? Ya, udah jelas. Makasih. Hmm, Terima kasih. Mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada salah penyampaian atau salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.